Coba kita simak sekarang banyak kisah-kisah orang saleh. Kalau kemarin ada beberapa sahabat yang kita angkat kisahnya dalam generasi emas Islam, kita coba korek sekarang kisah tabi'in. Mungkin ada di antara anda yang mengatakan itu kan Ustadz kemarin sahabat, lihat Nabi. Baik, kita lihat generasi tabi'in. Kita lihat generasi yang tidak jauh dari kita, tidak melihat juga Nabi Muhammad SAW. Saya akan angkat misalnya contoh teman-teman sekalian Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini salah satu ulama tabi'in yang terkenal dengan keimanannya dan beliau ahli takwil mimpi. Pedagang di pasar. Satu waktu beliau berdagang, kemudian ada dagangan, dia ragu nih, syubhat. Ini kayaknya salah nih. Ragu, cuman ragu bimbang. Harganya 40.000 dirham. Ini luar biasa jumlahnya. Ini bisa mungkin sampai puluhan juta, mungkin 60-70 juta. Ditinggalin sama dia, nggak jadi transaksi. Dia ragu, kalau sumbernya ini kayaknya haram nih. Tinggalin sama dia. Satu pasar heboh. Padahal cuma dia yang memang punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu. Nggak mau, ditinggalin sama dia. Tersebar berita Muhammad bin Sirin meninggalkan 40.000 dirham. Ini bukan hal yang ringan. Seorang pedagang tahu nih keuntungannya. Baiklah. Besok pagi kejadian, ada satu orang transaksi di tokohnya, berikan uang, gitu kan, kurang 2 dirham. Kurang 2 dirham. Kata Ibnu Sirin, demi Allah, kau belum membayar 2 dirham itu. Kata orang itu, 2 dirham, demi Allah saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Ribut nih. Satu pasar sampai datang. Lihat, ribut dengan 2 dirham. Lalu kata teman-temannya, waktu itu akhirnya orang ini akhirnya membayar 2 dirham. Setelah itu Ibnu Sirin berikan barangnya pergi. Orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, kemarin anda meninggalkan 40.000 dirham karena syubhat. Sekarang anda bersumpah atas sama Allah kena ngejar 2 dirham. Apa kata Ibnu Sirin? Orang yang mengenal Tuhannya. Ini yang penting teman-teman sekalian. Dia mengatakan, demi Allah saya bersumpah karena saya tidak mau dia makan haram. Karena saya tahu itu haram bagi dia. Dia tinggalkan 40.000 dirham yang bisa dia dapatkan. Kadang-kadang kita, alah nanti aja deh. Gampang nanti baku atur kalau orang kita bilang. Biasa begitu. Tutup mata aja dulu, yang penting sekarang masuk dulu uangnya. Lupa. 1 rupiah sudah cukup membuat anda masuk rumah sakit sebulan teman-teman. Kalau haram. Hati-hati. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini pernah mendengar berita tetangganya kambingnya hilang. Tetangga dia bilang sama dia, kambing saya hilang, gak tahu siapa yang ambil. Saya udah cari di tempat-tempat yang biasa saya gembalain, gak ada. Berarti dicuri nih. Imam Nawawi tidak beli kambing 1 bulan. Gak beli kambing. Semua kambing di pasar yang sudah mentah, yang sudah terpotong atau yang masih hidup dia tidak mau beli. Sampai dia pastikan kambing tetangganya sudah ada beritanya, mati atau memang dia temukan kembali. Sebulan dia gak mau beli. Takut nanti kalau yang dia beli itu kambing temannya yang hilang. Saking hati-hatinya menjaga hubungan dengan Allah. Bayangin. Bagaimana dengan keadaan kita teman-teman? Semua dianggap remeh nih. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian, yang penting pakai saja, yang penting makan saja. Subhanallah. Semua ada tanggung jawab nih. Harus hati-hati menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Sirin ini pernah menasehatin seseorang dengan nasihat yang sangat santun. Orang ini kebetulan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Kalau teman-teman belum kenal Hajjaj bin Yusuf, orang ini luar biasa jahatnya. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan kejahatan, gitu kan. Artinya orang ini suka menyiksa orang, suka mukul orang, gitulah ceritanya, gitu kan. Yang jelas ringkas cerita Hajjaj bin Yusuf ini dicaci maki oleh seseorang di sebelah Muhammad bin Sirin. Ini orang gini, ini caci maki macam-macam. Kata dia, nasihatnya sangat luar biasa. Sah ya ibna akhi, hati-hati dengan ucapanmu wahai saudaraku. Fa innal Hajjaj aqbala ila rabbih. Ketahuilah Hajjaj ini yang sedang kau bicarakan sedang menuju kepada Tuhannya. Ini sedang menuju kematian ini. Tidak usah khawatir, sejahat apapun dia, sehebat apapun dia, pasti mati. Dia sedang menuju ke Tuhannya. Wa innaka innama taqdimu 'ala Allahi yaumal qiyamah, dan kau juga
sedang menuju kepada Tuhanmu, dan kau akan bertemu dengannya pada hari kiamat nanti. Satajid anna ahkaradz dzam min dzunubika asyarru min ala nafsika min a'dhami fa'alahu Hajjaj. Dan pada hari itu, di hari kiamat, kau akan temukan dosamu yang paling kecil, kau akan lebih khawatir dan lebih takut daripada dosa terbesarnya Hajjaj yang pernah dia lakukan. Dia akan dihukum sama Allah. Tapi nanti hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil adalah sesuatu yang lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Falikulli imri'in sya'nun yughnih. Ketahuilah, semua orang akan sibuk dengan perkaranya sendiri. Ya. Wa'lam anna Allah azza wa jalla sayakhtassu minal Hajjaj mimman zalamahum. Dan pasti ketahuilah dan yakini Allah akan membalas Hajjaj, ya, orang yang sedang kau bicarakan itu, dari orang-orang yang dia zalimi, tidak tertinggal sedikit pun. Wa yakhtassu lil Hajjaji mimman yadhlimuna. Tapi ingat, Allah juga akan menolong Hajjaj dari orang-orang yang menzalimi dia. Fala tushghilanna nafsaka ba'dal yaumi bisabbi ahad. Oleh karena itu, mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Karena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain, tidak usah urus-urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup, sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini, untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Kisah yang lain, Muhammad bin Sirin, masih Muhammad bin Sirin, saya akan sebutkan beberapa figur. Muhammad bin Sirin ada 3 kisah yang saya angkat. Tadi kisah kedua, kisah ketiga teman-teman sekalian. Muhammad bin Sirin ini pernah membeli madu. Madu ini kebetulan dibeli 1 gentong besar. Kalau gentong di zaman dulu itu mungkin ya bisa menampung sekitar 200 kilo madu. Sampai 250 kilo madu. Waktu dia beli, dia taruh di gentong, rupanya malam hari atau dia tidur, dia lupa tutup gentong itu. Masuk tikus. Tikus ini masuk ke madu. Masuk, dan ini madu diambil karena jumlahnya banyak, jatuh tempo. Muhammad bin Sirin rahimahullah lupa tutup, masuk tikus, tikusnya waktu dia bangun pagi, dilihat mati di madu itu, nggak bisa keluar, melengket, mati. Muhammad bin Sirin rahimahullah mengambil madu itu semuanya dibuang. Dibuang, sengaja cari sungai, dibuang. Dia bukan buang biasa, dibuang di sungai supaya mengalir gitu. Orang-orang semua datangin, wahai Muhammad bin Sirin, tinggal kamu angkat tikusnya, yang lainnya jual. Kenapa kok harus semuanya dibuang? Apa jawaban dia? Demi Allah saudaraku, aku tidak tahu tetesan mana madu yang kena bakteri, yang kena kotorannya, najisnya tikus itu, sehingga saya jual pada seseorang dan saya menipunya gitu. Maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisab sama Allah hari kiamat. Luar biasa imannya. Dibuang, dialirkan semua. Kisahnya berlanjut, subhanallah. Pemilik madu datang nagih. Beberapa waktu kemudian, wahai Ibnu Sirin, tagihannya. Kata Ibnu Sirin, saya belum punya uang. Kata dia, baiklah, bagaimana jalan keluarnya? Ibnu Sirin bilang, kasih saya waktu, beberapa waktu saya akan bayar. Baiklah, dikasih waktu. Berjalan waktu, sama Ibnu Sirin dengan hikmah Allah belum punya duit. Orang ini hanya mengeluh kepada hakim. Hakimnya manggil, Muhammad bin Sirin ulama besar, dipanggil. Dihormatin di pengadilan, lalu dikatakan, wahai Ibnu Sirin, bagaimana kasus anda? Dia bilang, hukum di tangan anda. Ceritanya begini, dan memang saya belum punya apa-apa. Kata hakim, kalau begitu anda akan dipenjarakan. Kata Ibnu Sirin, lakukan. Penjarakan. Dipenjarain Ibnu Sirin. Sampai tunggu siapa yang bisa bayarin buat dia gitu. Subhanallah, penjaga penjara tahu siapa Ibnu Sirin, ulama besar. Kata penjaganya apa? Wahai Ibnu Sirin, kalau malam hari pulanglah tidur dengan keluarga anda, pagi silakan anda kembali ke sini. Kira-kira bagaimana tuh kalau kita ditawarin begitu? Penjaga penjara, silakan pulang ke rumah,
nanti pagi datang lagi ke sini. Gitu. Begitu terus di penjara. Kata Ibnu Sirin, demi Allah, sambil pegang kerangkengan penjaranya, demi Allah ya saudaraku, saya tidak akan tolong kamu masuk ke neraka. Saya akan tinggal di sini sampai utang saya terbayar. Gak mau keluar. Baca Al-Quran, sholat malam, sampai akhirnya orang-orang satu Baghdad datang membayarkan dia. Dia tinggal ceritanya dibayarin, ya. Lunasin utangnya sampai dia keluar. Tapi bagaimana mereka mengetahui hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini satu hal yang mahal teman-teman sekalian, mahal sekali. Ini hanya bisa didapatkan bagi jiwa-jiwa yang suci, yang bersih, yang mau memang berhubungan dengan Tuhannya. Dan Allah Azza wa Jalla ini zat yang kalau memberi selalu dalam Al-Quran bahasanya apa? Bighairi hisab. Innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Selalu ada kalimat bighairi hisab, bighairi hisab. Bighairi hisab itu tanpa ada hitungan. Kita kalau minta sama Allah satu, Allah nggak kasih satu, 10, 100, 100 ribu. Luar biasa kalau pemberian Allah SWT itu. Saya pernah punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian di Jakarta. Waktu saya buka restoran. Subhanallah, dengan hikmah Allah, terjadi sesuatu pada saat itu. Restoran ini mengalami kemunduran. Kemudian saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu kemudian saya tetap menjaga komitmen di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kebetulan tidak ada duit sama sekali. Restoran ini harus dibongkar total, pindah dari tempat sewanya. Saya nggak tahu harus buat apa. Yang saya lakukan adalah saya coba pada saat gentingnya seperti itu, bagaimana justru kita gencet diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Hati-hati, jangan malah masuk ke dalam hal yang haram, karena makin memuncaknya sebuah cobaan, maka makin dekat jalan keluar dari Allah. Ini sudah harus 1 minggu lagi saya bayar, dan kalau tidak dibongkar paksa, bisa rusak barang-barang. Nilainya barang yang ada di situ tidak kurang dari 1 miliar rupiah. Ini kalau dibongkar, dirusak semua, ini jadi masalah. Dan ini ada investor yang masuk dengan saya. Ya Rabbi, apa jalan keluarnya? Coba saya menghubungi ayah saya, kebetulan alhamdulillah beliau masih hidup, tolong doain saya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kemudian saya coba juga melakukan hal-hal yang saya mampu ibadah kepada Allah SWT sambil tetap saya sabarin. Tunggu sampai titik terakhir. Subhanallah, waktu itu kejadian hari Senin, hari Jumat, itu kalau saya tidak punya informasi jelas, maka akan dibongkar paksa, dan ini akan dibongkar, saya nggak tahu mau taruh di mana barang-barang yang penuh. Jumlah luasan restoran 163 meter yang sangat besar, penuh dengan barang-barang, mau ditaruh di mana nih? Ada coolernya, ada chillernya, ada macam-macam. Subhanallah, hari Rabu saya pengajian malam di Blok M Square di Jakarta. Ada satu jemaah saya, jazakallah khair. Beliau rupanya penggemar ceramah tapi sering dengar di YouTube. Tinggal di Perancis, orang kita. Beliau datang, bukan WhatsApp ke saya, Ustaz saya lagi mau ke Jakarta, saya lagi di Jakarta, saya ingin hadir langsung ceramahnya Ustaz. Oh fadal, silakan antum datang ke Blok M Square hari Rabu malam ini. Kebetulan maghrib isya ada materi dosa-dosa besar, habis isya insya Allah akan ada tanya jawab sampai jam 9 malam. Datanglah beliau, habis selesai ceramah dia datang salaman sama saya, karena saya belum pernah lihat fisiknya, cuman selama ini kontek-kontekan program sosial yang saya kasih, sumur lah, beli motor buat dai lah, beragam macam program yang saya kadang-kadang buat di pengajian, itu semua dia ikut menyumbang. Sampai terakhir jazakallah khair, beliau nyumbang untuk mengumrohkan 2 orang hafid Quran. Yang saya buatin program, kemudian alhamdulillah dia ikut. Yang jelas teman-teman sekalian, saya waktu itu kemudian saya ngobrol sama dia habis sholat, lalu kemudian saya kasih di mobil saya, kebetulan ada beberapa buku agama, silahkan ambil, bawa pulang, mungkin antum bisa baca-baca. Pas mau pisah, hitungan 2 menit sebelum pisah, dia ngomong sama saya, Ustaz saya kemarin ke Ajwad, ke restoran antum, tapi tutup. Oh iya akhi, udah tutup itu, mungkin sekitar sebulan sekalian tutup, dan memang keadaannya sekarang kayaknya udah nggak bisa saya lanjutin sewanya karena terlalu mahal. Dan ini insya Allah akan mungkin dibongkar, dalam 1-2 hari ini sudah akan dibongkar. Mungkin memang tidak bisa buka lagi. Loh kenapa Ustaz masalahnya? Saya ceritain sepintas. Karena sewa ini harus bayar per bulan sekian, jadi saya tidak bisa menjalankan lagi. Tapi memang nilainya restoran sekian, mungkin saya akan buka. Saya sudah coba tawarkan saham ke beberapa jemaah, memang belum ada jalan keluar. Emang sahamnya berapa Ustaz? Sahamnya sekian saya bilang.
Ada nilai yang saya sebutin tentunya tidak layak saya sebutin dalam pengajian. Kemudian dia bilang sama saya, kenapa Ustadz baru bilang? Saya sebenarnya baru kemarin ikut investasi di satu perusahaan yang saya inginin. Baik Ustadz, berikan saya waktu, malam ini saya bicara sama istri, siapa tahu ada jalan keluar. Fadhal, silahkan. Saya pulang ke rumah, kemudian saya setelah mandi segala, mungkin sekitar jam 10 malam saya dihubungin sama beliau. Ustadz, saya sudah musyawarah sama istri, kayaknya saya akan ikut sama antum nih, investasi. Restoran itu kita bongkar, pindah dari satu tempat, kita sewa, kita pindah semua. Tiba-tiba. Ini orang datang dari Prancis, Allah utus datang ke saya ke Jakarta, kemudian kasih jalan keluar. Dan teman-teman kalau saya sebutin nilainya, dia kasih uang ke saya cash 650 juta. Saya sampai gak bisa tahan waktu itu nangis, sujud-sujud sama Allah, ini jalan keluar bagaimana ini? Saya langsung datang ke mallnya, waktu itu saya bahasakan ini saya mau buka kembali, dia bilang udah nggak bisa Pak, harus bongkar. Baiklah, berikan saya waktu, saya sudah punya anggaran, saya sewa. Besoknya saya keliling, subhanallah, saya longin waktu, tidak ada saya kosongin pengajian, saya dapat tempat kontrakan baru, ada tempat lebih besar, saya bisa bayar, pindah semua dengan mudahnya. Dalam 2 minggu setelah itu sudah pindah semua, alhamdulillah, dan sekarang berjalan sudah hampir 2 tahun. Sabar sedikit dalam ketaatan. Dan Allah Azza wa Jal ada bersama kita teman-teman sekalian. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah sudah katakan, Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan orang yang berbuat baik. Ini enggak, kadang-kadang orang sudah dalam keadaan genting, susah, maksiat lagi. Tambah kebar, tambah mabuk, tambah berzina, menambah menumpuk-numpuk masalahnya. Sementara masalah kecil saya sudah cukup membuat masalah yang besar buat kita. Maka harus sabar, yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan kisah Asy-Syu'bi. Syu'bi terkenal seorang ulama tabi'in, nama lainnya Amir bin Syurahbil rahimahullah. Beliau pernah menjadi penasehat khalifah. Penasehat khalifah ini zaman dulu kelebihan khalifah-khalifah Islam kita itu mereka menjadikan penasehat-penasehatnya selalu ulama. Sehingga memang terkontrol terus, terawasi. Ini boleh nggak? Nggak boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Kita lihat kalau kisah sukses pemimpin kita selalu di sebelahnya ada alim ulama. Kalau yang jauh dari ulama pasti udah kacau semua tuh, gitu kan? Maaf saya tidak singgung siapapun tentunya, tapi saya membahasakan ini umumnya, histori. Kalau kita lihat coba baca deh, suksesnya pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah kita, gitu kan? Itu semua di sebelahnya memang ada penasihat para ulama. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah, penasihatnya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Ali bin Abi Thalib dan Uthman menjadi penasihatnya. Waktu Uthman bin Affan, Abdurrahman yang menjadi penasihatnya Ali bin Abi Thalib dan dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus begitu, mereka saling minta orang-orang di sebelahnya jadi penasihat. Subhanallah, khalifah ini sangat terkenal dengan kesolehannya. Abdul Malik bin Marwan namanya. Saleh dia jadikan penasihatnya Syu'bi. Syu'bi seorang ulama yang terkenal, ulama hadis, ulama fikih dan seterusnya. Pernah satu waktu khalifah ini menahan sebagian orang, tapi belum jelas orang ini salah atau enggak. Penjarain dulu deh, gitu kan? Dipenjarain dulu untuk memastikan orang ini salah atau tidak. Gitu. Maka beliau di sebelah khalifah tidak tinggal diam, langsung menasihatin mengatakan, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, in kunta habastahum bil batil, kalau anda menahan mereka dengan batil, enggak benar nih, fal haqqu yukhrijuhum, pasti kebenaran akan mengeluarkan mereka. Wa in kunta habastahum bil haqq fal af'u yas'auhum, kalaupun anda menahan mereka karena mereka salah, maka Allah lebih memuji sifat memaafkan. Nasihat yang luar biasa. Maka Abdul Malik pun rahimahullah langsung memaafkan orang-orang tersebut, menyelesaikan hak-haknya orang yang diambil, ya. Betul-betul kebutuhan pada saat itu bukan hal mencuri, bukan hal yang apa ya, hal-hal yang masih bisa ditoleransi, karena memang ada perseruan yang akhirnya masih bisa ditoleransi. Akhirnya dimaafkan oleh Abdul Malik, tapi posisi di sini Syu'bi menasihatinya. Pernah satu waktu Syu'bi ini diutus oleh Abdul Malik bin Marwan menuju ke Kaisar Romawi. Kisah yang kedua tentunya. Pada saat dia pergi ke Kaisar Romawi, teman-teman sekalian, pas tiba di sana, Kaisar Romawi heran dengan kecerdasan Syu'bi. Dengan 2 hari di sana Romawi, dia sudah bisa tahu berapa jumlah kamar, bangunan ini dari apa komposisinya, tamannya seluas apa. Banyak hal yang aneh-aneh yang ditahu oleh Syu'bi dalam 2 hari di istananya gitu. Lalu dia kagum dengan kecerdasannya. Maka dia ingin buat kekacauan nih, dia kirim surat. Surat ini dia bilang kepada Syu'bi, wahai Syu'bi,
kasih ini kepada khalifahmu, jangan buka, kasih ke dia. Dia bilang baiklah. Syu'bi menjaga amanah, dikasih kepada Amir Mukminin Abdul Malik. Lalu waktu dibuka tulisannya begini, dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim Abdul Malik bin Marwan, saya melihat bahwasanya orang yang sedang kamu utus ini sangat cerdas dan kayaknya dia yang paling layak menjadi khalifah, gitu. Bahasa begitu. Lalu Abdul Malik ini menutup surat lalu mengatakan kepada Syu'bi, apa kau tahu apa yang terjadi? Surat ini apa isinya? Dia bilang, demi Allah tidak, wahai Amir Mukminin. Amanahnya adalah titipin surat ini kasih ke Amir Mukminin. Kira-kira kalau kita tahu isi suratnya seperti itu, masa kita mau kasih ke khalifah, gitu ya? Kalau secara akalnya, memang dia nggak buka, apa adanya. Dan orang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat apapun tipu daya yang dibuat oleh manusia, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya dan Allah juga mengatur tipu daya, dan Allah sebaik-baik pengatur strategi tipu daya. Mau kemana dia muter-muter? Mau kemana dia buat data-data palsu, surat-suratnya sampai kemana gitu ya. Toh kapasitas perutnya cuma makan 2 piring, tempat tidurnya cuma 1 kali 2 meter, dan pada saat mati cuma membawa kain kafan. Mau dibawa kemana tuh mobil yang dibeli dari uang haram, tas-tas bermerek, dompetnya, makanan-makanan mewah yang dia makan akhirnya jadi kotoran dan jadi penyakit buat dia. Kebodohan, karena tidak faham. Ringkas cerita adalah, kata Syu'bi, demi Allah saya tidak tahu, Amir Mukminin. Kata dia, sesungguhnya Raja Kaisar Romawi itu menulis surat mengatakan kagum dengan kecerdasanmu, dan dia berkata, gitu kan, kalau kamu adalah orang yang paling layak jadi khalifah. Kata Syu'bi, demi Allah Amir Mukminin, karena dia belum kenal Anda. Kalau dia kenal Anda, pastilah otomatis dia akan tahu bahwasanya Anda lebih cerdas daripada saya. Lalu kata Abdul Malik, saya sudah faham apa maksudnya. Lalu kemudian dia kirim surat lagi ke Raja Romawi, dan dia berkata kepada dari Amir Mukminin Abdul Malik bin Marwan dan kepada Kaisar Romawi, apa yang kamu ucapkan itu ya, sebenarnya sudah saya baca kalau kau ingin mengacaukan kerajaan saya. Dan ketahuilah, saya dan Syu'bi bersaudara karena Allah, dan tidak akan pernah kau bisa masuk di dalamnya. Lalu pengantar surat ini rupanya waktu dia ngantar surat, dia sempat di sebelahnya Kaisar Romawi, dia dengar. Maka dia mengatakan, ya, demi Allah, kata si Kaisar Romawi, tapi dalam bahasa Arab diterjemahkan, karena mereka juga memanggil Allah, orang-orang Kristen gitu kan. Demi Allah, saya tidak ingin kecuali itu, ingin mengacaukan kerajaannya. Tapi hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin, teman-teman, atasan dengan bawahannya, tidak mudah dikoyahkan kalau dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ketiga datang membuat fitnah, membuat apa, semuanya tidak akan ada masalah buat dia. Kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha bin Abi Rabah ini, teman-teman sekalian, pernah, tentu Atha ini sedikit saya berikan gambaran, dan ulama mengatakan dalam ilmu jarh wa ta'dil, dalam ilmu hadis kita boleh ada hal-hal yang boleh disebutkan kalau berhubungan dengan kekurangan seseorang, kalau memang itu ciri khasnya, atau sesuatu yang kalau disebutkan tanpa menyebutkan nama pun, nah ini masuk bukan dalam ghibah. Yang jelas ulama menyebutkan ciri fisik di sini, seperti mereka menyebutkan Nabi SAW jarbu, tidak tinggi tidak pendek, itu bukan aib. Atha bin Abi Rabah ini seorang budak hitam, kulit hitam, disebutkan dalam buku-buku tentang penjelasan biodata beliau, orangnya kurus, kaki kanannya pincang, mata kanannya rusak. Fisiknya sangat kurang, rahimahullah. Tapi waktu Atha bin Abi Rabah menjadi ulama, khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik, adiknya tadi Abdul Malik bin Marwan itu, anaknya Abdul Malik bin Marwan, waktu sudah meninggal ayahnya dia jadi khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik ini orangnya baik, khalifah dan suka dengan alim ulama. Dia mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah, orang alim ulama. Karena ini dalam haji tidak boleh sembarangan nih. Sampai Atha bin Abi Rabah dapat julukan ya alimnya ulama, gurunya para ulama. Ulama-ulama pun kalau datang di Mekah banyak meminta nasihat dari beliau. Atha bin Abi Rabah ini rahimahullah, di musim haji datanglah Sulaiman ibn Abdul Malik khalifah dengan anaknya, dengan ketampanannya, dengan dayang-dayangnya, dengan kebesarannya, buka kemah besar, kemudian masuklah wukuf di Arafah. Sementara wukuf, Sulaiman mengatakan,
di mana sahibuk, aina sahibukum, mana nih teman kalian nih. Biasanya kalau bahasa sahibukum ini santun dari khalifah untuk mufti, ya, untuk muftinya. Atha bin Abi Rabah ini ada di mana? Kata mereka Amirul Mukminin lagi di kemahnya, lagi menunggu orang-orang yang lagi antri, lagi antri bertanya gitu. Dia bilang saya punya hajat, saya ingin datang ke sana. Baiklah, Sulaiman datang. Sulaiman ini dia menunjuk si, ya, Atha bin Abi Rabah jadi mufti, dia yang memberikan gaji, gitu kan? Pemimpinnya lah. Ya. Dan waktu itu khalifah. Dan perlu diketahui Sulaiman belum di zamannya ini khilafah Umayyah jadi luas sekali, luar biasa gitu kan. Kuasanya sangat luas karena ayahnya juga punya kekuatan militer yang besar. Ringkas cerita dia pun datang dan dia seorang saleh. Begitu dia masuk ke kemahnya Atha bin Abi Rabah, disambut oleh Atha bin Abi Rabah, pelukan, ngobrol, saling menyebutkan kata-kata yang santun satu sama lain sebagaimana adab seorang muslim. Setelah itu Atha bin Abi Rabah bertanya, "Wahai Amir Mukminin, kenapa Anda datang ke sini?" Kata dia, "Saya punya hajat. Ada pertanyaan yang saya mau tanya." Kata Atha bin Abi Rabah, ini orang tadi saya bilang ya, kekurangan fisiknya ada, dia pegawainya yang datang ke dia ini, kalau mungkin maaf teman-teman di gubernuran sini, presiden langsung yang datang, bukan cuma gubernur, langsung datang, langsung ke ruangan dia karena ada hajat yang dia mau sampaikan misal, gitu kan. Datanglah teman-teman sekalian, lalu dia mengatakan, atau mengatakan hajat Anda pribadi, pertanyaan pribadi, atau hajat umat Islam? Kata Amir Mukminin, hajat saya pribadi, pertanyaan saya pribadi. Atha mengatakan, kalau begitu Amir Mukminin, mohon maaf, Anda keluar antri bersama muslimin. Karena ada yang sudah antri sebelum Anda punya hajat pribadi. Kalau itu hajat umat Islam, saya akan dahulukan Anda. Orang di sekitar Sulaiman ini marah, tapi Sulaiman diam. Rahimahullah. Beliau sangat luar biasa. Mana ada presiden atau raja mau dipermalukan begini? Kan tinggal jawab selesai kan gitu. Tapi beda nih. Ini namanya muru'ah ya. Kehormatan, menjaga kesucian kehormatan dengan Allah. Luar biasa. Silakan Anda antri karena muslimin sudah antri sebelum Anda. Sulaiman keluar antri. Ini orang di belakangnya sudah pada marah nih. Ajudan-ajudannya segala sudah luar. Ini kalau bukan karena Sulaiman, dalam riwayatnya dikatakan kalau bukan karena Sulaiman diam, maka kami sudah ngamuk nih gitu. Gitu kan? Ini kalau orang sekarang sudah remuk-remuk tulangnya gitu kan. Subhanallah antri. Dan Atha bin Abi Rabah dalam kisah ini dikatakan menjawab fatwa dengan tenang. Hukumnya begini sampai selesai, sampai giliran datang Sulaiman. Begitu datang bertanya dijawab juga dengan tenang. Sudah selesai, pulang, sudah pamit pergi. Begitu kembali ke istana, tentu ada masalah nih ya. Sulaiman menarik dengan keimanannya juga akhirnya dia mengatakan, kumpulin semuanya, kumpulin semua kerabat saya yang ada hadir di sini dan semua ajudan pemerintahan. Dipanggil semua kumpul. Di kemah yang besar mereka kumpul. Lalu dia mengatakan, apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Amir Mukminin, raja, bukan sesuatu yang mempermalukan. Dan demi Allah, Allah memuliakan Atha bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Dan di dalam Islam memang seorang alim di atas seorang amir. Dan memang saya punya hajat pribadi. Maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atha bin Abi Rabah. Karena saya sendiri tidak marah dengan dia. Dan wahai anak-anakku dan para ajudanku, belajarlah agama karena ilmu agama akan mengalahkan singasana para khalifah. Tapi bagaimana teman-teman? Khalifah bisa begitu, Atha bin Abi Rabah alim bisa begitu. Dan semua dengan lapang dada bisa menjaga. Kenapa? Karena mereka yakin ada raja yang sebenarnya, Allah Azza wa Jalla. Kita teman-teman cuma kebetulan saja beda formalitas nih, baju bedanya cuma sementara. Ini jabatannya oh si fulan, ini mobilnya bedanya begini. Itu cuma hiasan, kemasan. Sama dengan makanan, misal kalau di Makassar ada coto yang ditaruh di mangkuk yang mahal, ada yang ditaruh di piring yang biasa. Tapi sama saja coto, gitu kan gitu. Mudah-mudahan bahasa ini bisa difahamin, gitu kan. Karena kalau makanan langsung paham biasanya. Satu waktu, kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah mendatangi. Jadi Sulaiman meninggal dunia.
Khalifah tadi meninggal dunia, sudah lewat waktunya dia meninggal dunia. Datang adiknya bernama Hisham. Hisham bin Abdul Malik, biasanya memang sudah tradisi, mungkin teman-teman di kantor pemerintahan sudah tahu. Biasanya kalau ada datang pejabat baru, maka dia akan ambil informasi dari pejabat sebelumnya tentang orang-orang relasi yang bisa dihubungin, kan gitu. Itu sudah biasa, turun-temurun memang dari dulu gitu. Tapi mudah-mudahan relasinya ini orang-orang yang tepat. Yang jelas Hisham bin Abdul Malik sudah tahu, kakaknya ini Sulaiman terkenal dengan kesolehannya, dengan kealimannya, dia telah menunjuk ya Atha menjadi mufti. Maka dia tidak mau ganggu tuh, dibiarin Atha jadi mufti, lanjutin fatwanya. Satu waktu Atha bin Abi Rabah datang ke istananya. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian naik keledai, keledainya tua. Dan untuk naik ke keledai itu kan biasanya ada pijakan untuk injak ya, itu dari kayu biasa. Bajunya biasa, imamahnya juga sudah tua, besar gitu. Dia lagi jalan dari Mekah menuju ke Damaskus, ibu kota Syria. Perjalanan lumayan 1 bulan. Subhanallah, begitu mau sudah kelihatan istananya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ada satu ulama lain namanya Atha juga, Al-Khurasani dari Persia. Terkenal juga ulama tabi'in, Atha Al-Khurasani. Jadi kalau disebut nama Atha dua ini, Atha bin Abi Rabah di Mekah, ini bekas budak yang jadi alim ulama. Ini Atha Al-Khurasani memang anak pejabat, tapi jadi alim ulama juga. Dia lagi di kereta kencananya. Kalau kita sekarang mungkin mobil yang paling mewah gitu kan. Kalau kita kencana dulu, ada 2 orang yang di depan memegang kudanya dihias dengan beragam macam hal. Luar biasa lah, ketahui ini pejabat gitu. Begitu Atha Al-Khurasani lihat dari jauh, Atha bin Abi Rabah dikenal nih. Dia suruh berhentiin kereta kencananya. Ada anaknya yang ikut di situ. Anaknya Atha Al-Khurasani lagi ikut. Lalu Atha Al-Khurasani turun, mendekati keledai itu. Kata anaknya yang meriwayatkan kisah, saya belum pernah lihat ayah saya turun mendampingi orang, datangin orang. Biasanya dia yang didatangin. Ini enggak, dia turun dia datangin. Siapa orang ini? Sudah imamanya tua, bajunya tua, keledainya lagi pakai kayu, gitu kan. Kata anaknya nih, dia bilang, saya tidak pernah lihat ada orang semiskin itu. Dalam kisah itu gitu. Lalu ayah saya pun datang, memeluk salaman seperti sahabat lamanya. Lalu mereka ngobrol, saya tidak tahu apa yang diobrolin. Lalu kemudian ayah saya kembali ke kereta kencana lalu mengatakan kepada saya, wahai anakku, saya akan masuk bersamanya ke Amir Mukminin. Kata anaknya, ayah, siapa orang ini? Saya belum pernah lihat orang semiskin ini gitu. Kata dia, hati-hati dengan lisanmu. Ini adalah Atha bin Abi Rabah. Kata anaknya, Atha bin Abi Rabah, alim ulama. Kata ayahnya, iya. Makanya hati-hati. Jangan ngomong sembarang. Walaupun bukan Atha bin Abi Rabah, kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Anaknya mengatakan, saya pun beristighfar kepada Allah. Lalu saya melihat ayah saya jalan kaki bersama dengan Atha bin Abi Rabah. Masuk. Ini cerita, masuklah mereka ke istana lalu mereka keluar. Kata anaknya, ayah, kata anak Atha Al-Khurasani, anaknya bilang, ayah, ceritain apa yang tadi terjadi di dalam. Kata Atha Al-Khurasani, demi Allah, kalau bukan Atha bin Abi Rabah, saya tidak diizinkan masuk. Atha bin Abi Rabah jalan pincang, kakinya hitam, tubuhnya hitam, bajunya biasa, matanya satu rusak. Jalan. Dia bilang, begitu kami masuk, ini Atha Al-Khurasani dengan baju jubahnya yang mewah dan seterusnya. Jalan. Dia bilang, begitu demi Allah kami masuk pintu gerbang istana, Hisham bin Abdul Malik berdiri dari singgasananya. Raja berdiri. Kemudian mendekati Atha bin Abi Rabah. Dan orang-orang tidak tahu nih Atha bin Abi Rabah siapa. Pejabat-pejabat ini banyak yang tidak tahu. Karena cuma dengar namanya. Lalu julukannya Atha bin Abi Rabah ini adalah Abu Muhammad. Anaknya Muhammad. Hisham mengatakan, hahuna Aba Muhammad. Kesini ayahnya Muhammad. Atha bin Abi Rabah setiap mau mampir ke sebuah kursi dia bilang, la, hahuna Aba Muhammad. Dirangkul terus tangannya, kata Atha Al-Khurasani. Begitu sudah dekat dengan singgasananya, lalu kemudian saya dipersilakan duduk. Atha Al-Khurasani dipersilakan duduk. Lalu Atha bin Abi Rabah demi Allah didudukkan di sebelah singgasana khalifah. Sebelahnya pas. Dan belum pernah singgasana khalifah diduduki oleh orang lain termasuk anaknya khalifah. Enggak boleh duduki singgasana itu. Hisham mengajak Atha bin Abi Rabah yang luar biasa begitu kehidupannya tadi, kondisinya duduk di sebelahnya. Lalu kata Hisham, ya Aba Muhammad, ada hajat apa? Kata dia, ada hajat saya. Hajat yang pertama dia bilang, penduduk Mekah dan Madinah wahai Amir Mu'minin, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW. Karena di Mekah ada Ka'bah, berarti orang yang tinggal di Mekah kan tetangganya Allah, bahasa santunnya begitu.
Di Madinah ada rumah Nabi SAW, walaupun ada kuburannya beliau sekarang, sudah jadi kuburan, tapi kan rumahnya Nabi masih ada. Itu kan, masuk dalam masjid. Tetangganya Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Ataya ini kayak pemberian yang diberikan oleh kerajaan, ya, dari khilafah diberikan kepada masyarakat semua, kaya atau miskin semua dapat. Dari hasil pendapatan negara nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara, kemudian sisanya dibagi rata. Itu haknya masyarakat. Penduduk Mekah dan Madinah tetangga dengan Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Maka saya mengingatkan anda kepada Allah agar memberikan kepada mereka. Baik. Kata Hisham, ya gulam, sekretaris datang, catat dan berikan sekarang juga. Ada lagi hayanya Muhammad? Ada lagi. Para mujahidin yang membela perbatasan kaum muslimin, mereka ribat setiap hari. Terlambat gaji-gaji mereka. Ada istri dan anak mereka mengeluh dengan saya. Maka berikan hak mereka. Ya gulam, catat, segera jalankan pesannya Aba Muhammad. Ada lagi hayanya Muhammad, terus aja Atha menyampaikan hajat muslimin. Gak ada hajat dia pribadi nih, hajat begini, hajat begitu. Ringkasnya adalah, terakhir sudah 5 hajat, 6 hajat disampaikan. Kata Amir Mu'minin, masih adakah hayat Muhammad? Kata Atha Al-Khurasani, demi Allah, Atha bin Abi Rabah berdiri dengan tegak di depan Amir Mu'minin, lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau goncang bisa goncang. Dia mengatakan apa? Wahai Amir Mu'minin, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu wahai Atha? Aba Muhammad, apa itu? Ini orang-orang kaget, belum pernah ada orang khalifah duduk, dia berdiri depannya dan dia menunjuk nih, ada hajat yang lebih penting. Kata dia, apa itu hai ayah Muhammad? Demi Allah wahai Amir Mu'minin, kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan kau juga akan mati sendirian, dan kau akan dihisab oleh Allah sendirian. Demi Allah, semua yang kau lihat di sekitarmu ini tidak bermanfaat buat kamu, maka bertakwalah dengan Allah. Hisham bin Malik menangis, waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya. Nah, Hisham bin Malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis, teman-teman sekalian. Lalu mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, gitu. Setelah itu kemudian kata Atha Al-Khurasani, kami pun keluar. Dan demi Allah, Atha bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun dari Amir Mu'minin. Tidak minum segelas air pun. Dan waktu kami tiba di pintu gerbang, maka dikejar oleh seorang sekretaris untuk memberikan dia sekantong uang emas. Maka Atha mengatakan, demi Allah saya datang bukan untuk ini. Kemudian ditinggalkan. Lalu kemudian Atha bin Abi Rabah pulang, teman-teman sekalian, hanya untuk menasihati khalifah untuk hajat muslimin, dan tidak ada hajat dia sama sekali. Kata Atha Al-Khurasani sebagai penutup kisah, demi Allah kalau Atha bin Abi Rabah menyebutkan semua hajatnya, maka akan dipenuhi oleh Amir Mu'minin. Itulah kisah yang luar biasa dari seorang Atha bin Abi Rabah, yang luar biasa bagaimana menasihati khalifah dan karena Allah Subhanahu wa taala.